Malam itu, di jalur lengang tol Cipularang, sebuah mobil melaju dengan kecepatan normal. Namun tiba-tiba, dari kabut tipis muncul bayangan hitam menyeberang jalan. Sopir membanting setir, dan saat ia menoleh ke spion, tidak ada apa-apa di sana. Tol Cipularang memang dikenal sebagai salah satu jalan paling angker di Indonesia. Banyak kecelakaan misterius terjadi, terutama di kilometer 97 hingga ke 100. Ada yang mengatakan, jalan ini dibangun di atas bekas pemakaman tua. Ada pula yang percaya energi gaib dari hutan sekitar sering muncul saat malam hari. Namun, kisah yang akan kamu dengar kali ini berbeda dari sekadar kecelakaan biasa. Jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini bukan hanya sekadar jalur cepat, melainkan sebuah koridor yang menyimpan ribuan cerita kelam dan tak terjelaskan. Sejak diresmikan, jalur ini seolah menjadi panggung bagi kejadian-kejadian di luar nalar, yang terus-menerus menambah daftar panjang reputasinya sebagai salah satu titik paling mistis di tanah Jawa. Ahli geologi pernah menyebutkan bahwa kontur tanah di area ini labil, menjadi salah satu penyebab teknis kecelakaan. Namun, penjelasan logis tersebut seakan tenggelam oleh gelombang kesaksian supranatural yang jauh lebih kuat. Masyarakat sekitar percaya bahwa pembangunan jalan tol ini telah mengganggu penghuni lama yang bersemayam di bukit-bukit dan lembah yang dibelah. Mereka tidak senang wilayahnya dilintasi oleh ribuan kendaraan setiap hari, dan kemarahan mereka termanifestasi dalam wujud penampakan dan gangguan yang bertujuan untuk mencelakai para pelintas. Dari sekian banyak kilometer yang membentang, titik kilometer 90 hingga 100, khususnya KM 97, dianggap sebagai pusat dari segala anomali. Disinilah tabir antara dunia kita dan dunia lain menjadi sangat tipis, terutama saat malam mulai merayap. Seorang sopir truk, Pak Darto, bercerita bahwa ia sering melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh seperti dari zaman lama. Ia mencoba berhenti sekali, tapi ketika menoleh ke kursi samping, wanita itu sudah duduk di sana, menatap kosong ke depan. Pak Darto kaget, hampir kehilangan kendali, dan saat menoleh lagi, kursi itu kosong. Pengalaman ini bukan hanya sekali dialaminya. Hampir setiap kali ia melintas di malam Jumat, sosok itu selalu ada di titik yang sama, seolah menunggunya. Awalnya, ia mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan, tapi cerita serupa datang dari Riken-Riken, sesama sopir. Dengan deskripsi yang identik, wanita bergaun usang dengan tatapan mata yang hampa. Dalam salah satu perjalanannya yang paling mengerikan, Pak Darto memutuskan untuk tidak berhenti. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, mencoba mengabaikan lambaian tangan itu. Namun, kali ini berbeda. Sosok wanita itu tidak hanya diam. Saat truknya melaju melewatinya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menjalar ke dalam kabin. Dari spion, ia melihat wanita itu kini tidak lagi berdiri, melainkan melayang perlahan, mengejar truknya dengan kecepatan yang tidak wajar. Wajahnya yang semula pucat pasi kini menyeringai, memperlihatkan mulut yang seolah robek hingga ke telinga. Pak Darto memejamkan mata sejenak sambil terus berdoa, dan ketika ia berani membuka matanya lagi, sosok itu telah lenyap. Sejak malam itu, ia selalu mengambil jalur alternatif jika harus melakukan pengiriman di malam hari. Bersumpah tidak akan pernah lagi beradu nyali dengan pengemudi tol Cipularang. Bukan hanya sopir truk, penumpang bus malam pun punya cerita. Di kilometer 99, lampu bus tiba-tiba mati. Mesin bergetar keras, dan dari jendela terlihat bayangan orang berjalan terbalik di atap jalan tol. Beberapa penumpang histeris, tapi sopir tetap memacu bus hingga lampu kembali menyala. Mereka bersumpah mendengar suara tawa aneh yang menggema di dalam bus. Kejadian ini diceritakan oleh seorang mahasiswi bernama Rina yang sedang dalam perjalanan pulang ke Bandung. Saat itu, bus yang ditumpanginya cukup ramai. Namun suasana mendadak senyap ketika lampu padam total dan mesin bus seakan tersedak. Di tengah kegelapan dan kepanikan, beberapa penumpang yang duduk di dekat jendela mulai berteriak. Mereka menunjuk ke arah luar, ke bagian atas terowongan kecil yang mereka lewati. Di sana, di bawah sorotan remang cahaya bulan, beberapa sosok hitam pekat terlihat merangkak dengan posisi terbalik, bergerak lincah seperti laba-laba raksasa di langit-langit jalan. Mereka tidak memiliki wajah, hanya siluet yang bergerak dengan cara yang mustahil. Sopir bus, yang tampaknya sudah terbiasa dengan fenomena ganjil, hanya berteriak agar semua penumpang tetap tenang dan tidak melihat keluar. Ia terus menginjak gas, memaksakan mesin untuk kembali hidup. Anehnya,
tepat setelah melewati kilometer 100. Lampu bus menyala kembali, dan mesin kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, tawa cekikikan yang tipis dan melengking masih tertinggal di udara, terdengar seperti berasal dari pengeras suara bus itu sendiri, sebelum akhirnya menghilang ditelan deru mesin. Kisah-kisah ini membuat tol Cipularang mendapat julukan jalur dua dunia. Sebagian percaya bahwa kecelakaan yang sering terjadi bukan hanya karena kelalaian, tapi karena energi gaib menuntut korban. Apakah benar? Setiap kendaraan yang melintas membawa penumpang tambahan yang tidak terlihat. Analisis dari para praktisi spiritual menyatakan bahwa tol Cipularang dibangun di atas jalur energi negatif yang sangat kuat. Lokasinya yang membelah perbukitan dan lembah dianggap sebagai tindakan yang melukai bumi, membuka portal atau gerbang ke dimensi lain. Kecelakaan-kecelakaan fatal yang terjadi di sana bukan lagi dianggap sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebuah siklus tumbal. Arwah para korban kecelakaan dipercaya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terperangkap di jalur tersebut, mengulang kembali momen-momen terakhir mereka, dan terkadang menarik para pengendara yang lengah untuk bergabung dengan mereka. Konsep penumpang tambahan menjadi sangat populer. Banyak yang percaya ketika melintasi titik-titik angker, ada baiknya mengosongkan satu kursi di dalam mobil sebagai jatah untuk mereka yang tak kasat mata, dengan harapan agar tidak diganggu. Namun, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Mengosongkan kursi justru merupakan sebuah undangan bagi mereka untuk ikut menumpang. Teori manapun yang benar, satu hal yang pasti, aura mistis di jalan tol ini begitu pekat, hingga mampu memanipulasi persepsi pengemudi, menyebabkan kelelahan ekstrem, microslip, atau halusinasi visual yang berujung pada tragedi. Sampai hari ini, tol Cipularang tetap menjadi misteri. Bagi sebagian orang, itu hanya jalan tol biasa. Tapi, bagi yang pernah mengalami sendiri, setiap perjalanan malam di sana terasa seperti melewati gerbang ke dunia lain. Ini adalah kisah dari Nusantara Dark Tales. Jika kamu berani mendengar lebih banyak cerita seram, urban legend, dan misteri Nusantara, subscribe sekarang, dan jangan pernah berkendara sendirian di malam hari.